kita akan coba nih, simpan dia akan masuk apa enggak. Nah, data berhasil. Nah, kan enggak. Oke, sudah tampil ternyata teman-teman ya. Oke, nah ini dia. Ini yang tadi kita masukkan nih. Oke, sudah tampil ya. Jika kalian suka dengan video ini, klik tombol like di bawah guys. Subscribe juga channel ini. Dengan subscribe, kalian mendukung channel ini untuk terus berkarya dan berkembang. Hai, halo guys, berjumpa kembali bersama saya dan di video kali ini kita akan lanjutkan tutorial part 2 untuk CRUD Android, dan kali ini kita akan buat aplikasi di sisi kliennya di Android Studio ya. Nah, jadi sebelumnya saya akan kasih tahu dulu saya menggunakan server atau XAMPP yang versi lama, karena kemarin kan kita udah buatnya di versi ini. Jadi kita harus sesuaikan juga. Takutnya nanti pas teman-teman kalian coba itu terjadi error karena PHP versi yang saya gunakan ini masih versi yang lama ya guys ya. Kita akan coba nih, mana Firewall, kita buka dulu ya. Kita lihat dulu nih, localhost. Ini masih yang lama. Sebenarnya saya juga punya yang baru ya, tapi karena kemarin tutorialnya menggunakan exam yang ini, jadi ya kita akan lanjutkan dengan yang ini ya. Saya sebenarnya punya yang baru yang ini ya guys ya. Oke, kita lihat PHP. Nah, ini examnya masih yang lama ya. PHP-nya 54 PHP info. Nah, ini PHP versionnya saya pakai yang ini. Jadi nanti teman-teman bisa sesuaikan. Kalau mungkin di versi yang 7 itu nggak ada error ya nggak masalah berarti kan ya. Oke, gitu ya teman-teman. Oke, kita minimize dulu. Nah, tools selanjutnya yang teman-teman perlukan untuk running, di sini saya menggunakan Power Mirror. Jadi nanti saya akan running menggunakan handphone saya di situ. Oke, kita langsung aja buka Android Studio-nya. Saya menggunakan versi 3.4.2 ya. Langsung kita create new, kita langsung aja empty activity ya, kita pilih. Kemudian next. Kita berikan jangan. Tadi itu mata kuliah ya namanya datanya. Jadi kita akan berikan my class. Wih, coba ya. Kita akan berikan my class. Kita akan simpan projectnya di EF, kemudian di Android. Bukan di sini, bukan di sini. Di mana ya? Project Android, kemudian Android Studio di sini. Dengan nama my class ya harusnya. Slash gitu kan. Kayak gini. Oke. Sebentar ya. Android, saya memastikan dulu nih. Oke, benar ya di sini. Oke, langsung aja. Oh ya, untuk minimum versinya kita akan gunakan yang Lollipop. Sebenarnya yang tadi juga nggak apa-apa sih. Atau KitKat ya, udah KitKat aja deh ya. Kita akan gunakan KitKat. Language-nya jangan Kotlin ya. Kita gunakan Java. Karena kita akan menggunakan Java. Kita bisa menggunakan KitKat. Kalau teman-teman SDK-nya sudah di atas KitKat nggak apa-apa ya. Atau teman-teman punya Lollipop di sini saya hampir sudah ada semua sih. Ya, saya akan gunakan KitKat aja deh ya. Yang paling minimalnya KitKat, kemudian langsung klik finish. Kita juga harus konekkan dulu ke internet karena Gradle-nya saya menggunakan Gradle online. Jadi supaya dia sinkron gitu ya. Kita akan tunggu. Ini sebenarnya sudah saya klik finish. Oke, kita akan tunggu loadingnya. Ini memang agak lama ya teman-teman. Mohon bersabar aja. Kadang-kadang ada error-error gitu. Jadi kita harus fixing errornya dulu sebelum kita lanjutkan. Nanti setelah ini kita akan coba running dulu di device kita ya. Saya juga belum install Power Mirror-nya. Jadi nanti kita akan sama-sama install gitu.
Oke, kita tunggu. Saya akan pause dulu ya videonya supaya nggak terlalu lama. Oke ya teman-teman, di sini nampaknya sudah selesai kayaknya ya. Oke, kita akan lihat dulu ke Gradle-nya. Nah, di sini saya menggunakan compile SDK-nya 29 ya, karena saya menggunakan SDK tools yang build tools yang 29. Karena saya menggunakan Gradle 5 apa berapa gitu kalau nggak salah ya. Di sini langsung otomatis dia Android X. Jadi langsung nge-build Android X. Oke, nggak apa-apa. Di sini saya sedang menginstal Power Mirror di handphone ya. Oke, untuk library yang akan kita akan gunakan library eksternal yaitu Fast Android Networking. Kita tulis saja Fast Android Networking kayak gini. Di GitHub ada, dia juga punya di webnya. Ini versi GitHub-nya. Kok salah bukannya begini ya? Kita simpan di sini, guys. Nah, ini dia. Kenapa saya gunakan ini menurut pengalaman saya. Ya, ini pengalaman saya. Ini yang paling mudah menurut saya. Jadi ini paling simple. Base-nya HTTP. Getting started. Nah, ini Fast Android Networking. Coba kita klik. Nah, di sini ya teman-teman. Nanti kita akan menggunakan ini. Oke, ini versi GitHub-nya ada di sini. Ada dokumentasinya juga ya di sini, sebenarnya udah lengkap dokumentasinya. Oke, terus saya akan cari Power Mirror. Gini ya. Downloadnya di mana ya? Saya lupa. Coba saya buka dulu ya guys. Power Mirror. Untuk running ini. Jadi kita akan running di sini. Oh, ini am.powermirror. Ada di sini am.powersoft.com kayak gini. Oke ya, jadi teman-teman bisa download di sini ya. Kita akan gunakan versi gratisnya aja nanti, tapi ada watermarknya gitu. Tapi nggak apa-apa, nggak masalah. Langsung aja teman-teman download karena di sini saya sudah download. Jadi saya akan langsung install. Kita ini dulu ya. Oh, di mana tadi ya? Di programs. Oke, di sini kita akan langsung coba setup, dibuka setupnya. Klik yes. Kita tunggu. Kok lama ya guys? Biasanya nggak selama ini. Oh, kemarin saya menggunakan Windows 7 ya. Jadi sekarang sudah upgrade Windows 10. Yeay, upgrade. Akhirnya. Oke, di sini ada English. Kita akan install di. Loh, ini kok nggak bisa diklik? Loh, kok nge-lag? Nah, ini handphone saya sudah masuk ya, Redmi 3. Agree, kemudian English, kemudian kita biarkan diinstal di sini aja ya. Langsung klik install. Karena kita nggak akan install di yang lain. Jangan lupa juga teman-teman harus nyalakan dulu USB debuggingnya di bagian pengaturan ponsel, settings. Kemudian kalau misalkan teman-teman belum ada USB debuggingnya, nyalakan dulu opsi mode developer mode ya. Ke about phone, kemudian klik beberapa kali di version Android. Di mana ya? Di build apa di mana? Saya lupa ini guys. Ya di versi ininya. Versi kalau di Redmi itu versi MIUI. Klik beberapa kali dan nanti dia akan nyala opsi developernya di setelan tambahan.
kemudian pilih developer option. Nanti ya kita akan lihat kan ya. Nunggu proses installnya selesai dulu guys. Oke ya, ini proses instalasinya sudah selesai. Kita bisa langsung open now aja, nggak apa-apa. Oh ya, jangan lupa. Di sini saya menggunakan kabel ya, kabel ke komputer, ke laptop saya. Tapi sebenarnya di Power Mirror itu bisa kalau nggak salah bisa menggunakan wireless. Asal masih di satu jaringan yang sama gitu. Nah, ini dia tampilannya ya. Oke, jadi kayak gini ya teman-teman ya. Kita udah menggunakan Android X dan ini main activity masih kosong nih. Ya, masih kosong. Kemudian di sini juga masih kosong desainnya. Nah, text view-nya bisa kita delete dulu aja, nggak apa-apa. Oke, sembari kita nunggu, tapi jangan dulu ya. Harusnya sih kita running dulu nih, jadi nggak nih program. Oh, dia sudah ada di sini ternyata. Hei, kok nggak muncul? Mas, ayo dong. Hello. Dia nggak mau muncul. Waduh, kenapa nih ngambek kali ya? Nah, ini dia muncul. Nah, ada trialnya juga ternyata. Udahlah nggak usah ya, kita langsung ini aja. Nah, di sini teman-teman ya, ada USB connection. Karena saya sudah menghubungkan kabel data saya ke sini, jadi maka saya akan menggunakan USB aja deh. Kabel USB connection, kita klik. Kemudian connect your phone to PC via USB Android. Izinkan USB debugging Redmi 3. Nah, dia lagi loading ya. Oke, kita tunggu nih. Oke, teman-teman, di sini sudah muncul, sudah terkoneksi. Nah, dia seperti saya yang bilang ya, tadi ada watermarknya, cuma nggak apa-apa. Ini saya menggunakan handphone saya. Kita close. Nah ya, waduh, ada semul juga ketahuan nih guys. Ya udah nggak apa-apa. Oke, sini sudah running ya, jadi nggak ada masalah. Ini ada beberapa aplikasi yang telah saya buat. Oke, kita coba dulu ya running. Oh iya, jangan lupa. Tadi saya mau nunjukkan ke teman-teman settingannya. Itu kita klik di sini. Loh, ini kenapa ya? Ini kan disconnect lagi nih. Oh ya, nggak masuk lagi nih, disconnect. Kabelnya kendor apa gimana ini? Connected, harusnya sih sudah connected ya. Don't show again. Oke, nah di sini ya. Ini saya menggunakan Redmi. Teman-teman kalau yang belum ada setelan developernya, kita bisa klik about dulu. Kemudian teman-teman ke versi MIUI yang ini ya. Nah, klik beberapa kali. Kalau saya sudah jadi sudah nggak usah ya, nggak perlu lagi. Nah, terus kemudian ke setelan tambahan nih di sini. Scroll ke bawah, ada developer option. Klik. Kemudian teman-teman nyalakan USB debuggingnya. Tadinya seperti ini. Nah, kan jadi mati ya. Tadi saya matiin. Oke, saya nyalakan lagi. Aduh, harus ngubungin lagi nih. Oke, Redmi 3. Nah, jadi udah seperti itu ya teman-teman ya, cara mengaktifkannya. Oke, kita lanjut ya. Di sini kita akan buat dulu karena nanti kita akan menampilkan listnya. Di sini kita akan buat sebentar teman-teman. Linear layout dulu ya, karena kita akan buat aksi button di atas. Jadi nanti tutorial-tutorial selanjutnya kita akan buat UI design. Kita pilih match parent, kemudian kita wrap konten aja. Enter. Di sini kita akan masukkan ini laptop saya sudah mulai panas. Kalau buka Android Studio begini teman-teman ya. Mohon dimaklumi.
orientation vertikal. Text view wide-nya kita pilih match parent aja. Kemudian ini wrap content. Di sini saya akan buat tulisan. Iya nih, nge-lag banget. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Oke. Tombol aksi. Oke, di sini karena di sini Android X, kita akan ganti dulu di sininya menjadi linear layout dulu ya. Kita akan pakai linear layout aja. Linear layout, orientation vertikal. Ini juga kita ganti linear layout. Oke, sudah kita ganti semua ya. Kita berikan di sini padding 12 dp. Text color kita gunakan hitam aja 6. Kemudian text size 18 dp, SP aja, SP. Gravity kok bottom salah. Center. Oke, kayak gini ya. Di bawah sini saya akan tambahkan button, kemudian wrap content, kemudian saya text. Kita buat sederhana dulu aja teman-teman ya. Kayak gini dulu aja ya, nggak apa-apa. Oke. Linear layout sudah. Kemudian ini sudah. Ini wrap content. Oh, wrap content. Di sini kita akan gunakan nah, di sini ada array social view, tapi kita nanti akan gunakan array social view yang biasa aja. Nanti kita harus load dulu Gradle-nya. Kita buka settingan Gradle. Ya, kita akan load dulu ya yang ini. Wah, ini sudah nge-lag banget, teman-teman. Pertama kita masukkan di compile di sini. Implement di sini aja ya. 1. Kemudian di manifestnya jangan lupa kita akan gunakan permission. Ini teman-teman, permission internet permission. Kita berikan di sini. Lalu kita sinkron. Jangan lupa harus connect ke internetnya teman-teman. Proses synchronize biasanya memakan waktu beberapa menit. Tergantung koneksi dari teman-temannya. Saya akan stop dulu sampai koneksinya sampai tersinkronisasi. Oke ya teman-teman, ini sudah selesai synchronize-nya. Tadi kan menggunakan compile ya di sini. Nah, dia nggak boleh menggunakan compile. Di Android X dia harus pakai implementation. Loh, tadi compile. Oh, tadi saya copy paste yang di sini ya. Bener-bener. Implementation ya. Jadi di sini implementation. Nah, di sini juga saya akan tambahkan implementation Android support resocial view. Karena ini 26, jadi kita harus rubah ke 29. Ada nggak ya 29? Support Android migrate Android X. Nah, nggak apa-apa dulu. Coba karena di Android X mungkin ada beberapa perbedaannya. Nanti kita akan gunakan yang mana yang paling relevannya. Sebenarnya bisa dua-duanya juga, harusnya bisa, tidak jauh beda gitu.
Kita tunggu lagi sampai selesai. Sinkronisasi ini sudah selesai ya. Kita bisa close. Oke, selesai ya. Kita bisa close juga. Nah, di sini sudah lama kali ini loadingnya guys ya. Oke, PC saya bukan PC, laptop saya memang kurang begitu support dengan Android Studio karena berat sekali runningnya teman-teman. Oke, di sini kita akan coba pakai Resisal View. Coba dia yang muncul mana, ada nggak Resisal View, Resisal View, Resisal View, Resisal View mana tadi? Oh ini ya, Resisal. Kok adanya Alarat? Oh dia adanya yang ini ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa deh. Kita coba aja yang ini ya. Siapa tahu bisa. Match parent. Kita enter ke bawah. Kita buat match parent aja. Linear layoutnya. Biar dia sampai bawah. Kemudian di sini nanti kita akan tambahkan ini aja ya di bawah buttonnya. Margin bottom kita buat 20 pixel dp 20 dp ya. Kemudian oke, seperti ini. Sudah kita kasih ID teman-teman. ID ya ampun ngelag banget. ID raise udah kayak gini aja ya biar nggak kepanjangan teman-temannya. Jangan lupa di button juga kita kasih ID tambah. Kalau di teks nggak perlu karena kita nggak ada action klik gitu ya nanti di sini. Oke gitu ya teman-teman. Oke, langkah selanjutnya kita akan buat adapter. Adapter itu bukan adapter yang .java ya, tapi kita akan buat layoutnya dulu. Karena nanti kita akan menampilkan di Resisal View, jadi kita harus buat dulu layout untuk data yang tampil nanti akan seperti apa. Kita akan menggunakan data adapter data. Oh, nggak boleh ya. Nggak boleh pakai beginian, teman-teman. Nggak boleh pakai spasi. Adapter data, udah nggak apa-apa ya, kayak gini aja. Klik OK. Kita ke teks. Kita pakai linear layout. Nggak apa-apa. Orientation vertikal, match parent. Kita ganti ke wrap content. Lalu di sini kita akan buat data, bukan data yang tampil itu ada 4 ya kalau nggak salah. Kita akan buat seperti ini dulu. Image button, image view ini untuk ini aja teman-teman. Jadi nggak 50. Jadi image ini hanya untuk penghias saja. Kita akan buat untuk penghias. Source-nya nanti kita akan buat source-nya deh nanti dulu ya. Kemudian di sini kita buat text view. Bisa wrap content, langsung teksnya kita buat nama mata kuliah. Oke. Yang kedua kita buat text view dulu juga. Kodenya perlu nggak kita masukkan? Kalau misalnya kita perlu ya nanti kita akan tulis juga ya, nggak apa-apa ya. Teks kode mata kuliah. Oke kayak gini. Kemudian ada dosen. Text view, wrap content, text
dosen, dan satu lagi text view, wrap content. Nanti kita akan rapikan ya di bagian akhir. Teks hari. Oke, kita akan rapihkan di sini. Kita buat padding 10 dp kebesaran ya. Oh, tapi nggak apa-apa karena di sini ada image view, nggak apa-apa, nggak masalah. Oke, sudah gini. Oh ya, jangan seperti ini teman-teman. Kita harus bungkus dia pakai linear layout lagi. Linear layout, match parent, wrap content, orientation vertikal, kemudian vertikal. Horizontal, maaf. Horizontal. Kemudian kita pindahkan ini ke dalam sini, teman-teman. Kayak gitu. Nah, kalau horizontal jadi senyamping semua ya. Oke, nanti kita akan setup dulu deh. Nah, di sini kita harus pakai. Oke, tadi mana image-nya? Oh iya, belum saya kasih padding, sorry. Paddingnya kita berikan agak besar aja deh, 12 pixel, 12 dp. Ini image, harus di zoom dulu ya biar kelihatan. Image-nya, oke, sudah. Kemudian di sini kita buat relative layout, match, wrap. Kita cut ke bawah sini. Kenapa harus relative layout? Karena nanti posisi kita kan akan setelah gambar di sampingnya itu ada nama mata kuliah dan teman-temannya gitu ya. Jadi kita harus menggunakan ini. Kita berikan ID dulu nih. Kita kan perlu ID juga nih. ID nama MK. Kemudian ID kode MK. Nah, di sini kita baru setting teman-teman ya. Below layout below kita masukkan text view ID kode MK ini akan disimpan di bawah ID mana? Saya akan simpan di bawah ID MK. Jadi kayak gini ya, tuh. Nah, jadi kode MK ini akan saya simpan di bawah text view nama MK. Nah, begitupun selanjutnya nanti kayak gini teman-teman. ID nama DS, nama dosennya nama DS aja ya, nggak apa-apa kali ya. Nah, di sini baru nama dosen kita akan simpan di mana? Di below juga kan? Below kode MK. Oh, sorry, salah kebesaran. Nah, kayak gini. Lalu ada nama apa ini? Kode hari maksudnya hari. Belibet gini ngomongnya ya. Nah, disimpan hari MK akan disimpan di below juga nih teman-teman. Below, layout below, ID. Berarti di below nama dosen. Nah, jadi seperti ini. Oke. Kebesaran ya teksnya. Oke, kita akan kecilkan teks yang ini sebenarnya kecil ya teman-teman ya. Tuh, cuma segini. Kita akan kecilkan. Kita akan susutkan. Gimana sih? Oke, kita kasih margin dulu ya. Margin leftnya supaya tidak terlalu nempel banget. Kita kasih 8 dp. Coba. Dia sudah tidak terlalu nempel. Tapi nanggung ya teman-teman. Kita kasih 10 aja. Oke. Kemudian di kode mata kuliah kepanjangan deh ini. Kita berikan
Text size-nya jangan besar-besar teman-teman ya. Kita berikan 8 aja misal. 8 SP. Kecil banget. 12. Kayak gitu. Kecil banget ya. Oke, yang penting nampil ya. Oke, kita ganti ke 80 deh. Biar agak besaran dikit. Nah, gini ya. Oke nih, jadi nggak jengjot gitu ya. Jengjot bahasa apa lagi guys? Jengjot. Nah, di sini kita akan buat teksnya menjadi bold. Text style bold. Kemudian text colornya kita akan buat hitam aja tuh, agak 456 hitam. Sedangkan yang lainnya kita buat bold aja, kayak dosen sama hari kita akan buat bold. Bisa paste di sini langsung teman-teman, kayak gitu. Oke, yang kode kita berikan color hitam. Kita pilih, kita akan berikan dia warna sini ya, warna biru aja ya, kayak gini teman-teman ya. Oke, sudah seperti ini. Image belum kita gunakan, kita akan gunakan image. Kita cari image dulu ya. Oke, biar terlihat bagus gitu. Saya punya image enggak? Saya punya image apa enggak di picture, di picture. Kemudian SVG. Saya punya image. Adanya image beginian ya. Adanya PNG. Pakai SVG nggak apa-apa deh, bisa kayaknya pakai SVG. Pakai PNG juga nggak masalah sih. Oke, nggak apa. Berarti kita nanti akan berikan SVG bicycle order food. Oh bukan. Notif love home person ya, person sama. Wah, delete-nya nggak ada ya. Oke, sama ini aja ya. Kita akan copy. Kemudian kita bisa ke drawable. Di sini kita bisa klik kanan langsung paste aja kayak gini teman-teman. Atau teman-teman bisa buka folder projectnya juga bisa. Langsung aja kayak gini. Dia sudah masuk SVG sama trash. Oke. Lalu di sini kita buat resource-nya drawable. Kok nggak ada personnya ya, adanya trash, tong sampah ini. Cara menggunakan SVG gimana? Person, dia bisa nggak manggil person.svg? Nggak bisa ya. Oke. SVG apa sayanya yang belum, emang saya belum pernah sih menggunakan SVG, tapi kita bisa menggunakan yang lain aja deh. Person yang ini nggak apa-apa kali ya. Oh, jangan person deh. Kita buat person. Person bahasa apa? Kita pakai yang order aja. Gak nyambung sebetulnya, tapi ya nggak apa-apa deh buat belajar ya kan. Oke, ini kita bisa hapus. Delete. Mana delete teman-teman? Oke, ini kita delete. Oke. Kok lama? Sudah. Kita pilih yang ini. Nah, jadi kayak gini ya. Adapternya akan tampil seperti ini. Oke. Warna putih bisa kita kasih, cuman nggak usah ya. Kita biarkan dulu. Oke, sudah kita punya adapter data. Lalu kita sudah punya result view di sini. Wah, nge-lag banget teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan buat dulu from tambah datanya di sini. Kita buat new, kemudian activity, lalu empty activity,
tambah data. Generate layout file. Activity is not set class name valid. Oh, dia nggak boleh pakai spasi. Gini aja deh, nggak apa-apa. Finish ya. Oke, kita synchronize dulu. Ini lama banget ya, teman-teman. Sudah 35 menit. Oke, kita akan lanjutkan kembali video yang kemarin. Oke, sebelum semuanya kita kerjakan, kita akan coba dulu running. Karena di sini kemarin kan kita belum coba running ya. Tapi kita sudah membuat activity main dan tambah data. Nah, kita akan coba running. Sebentar, ini apa? Oke, di sini saya sudah konekkan ke Xiaomi Redmi 3. Langsung aja kita klik OK ya. Kita akan coba build dulu. Apakah berjalan dengan lancar atau tidak. Nah, sembari menunggu proses build, saya akan stop dulu videonya ya. Oke teman-teman, proses build sudah selesai dan sudah diinstal juga di device handphone saya. Dan kita akan coba konekkan ulang karena tadi kita kan menggunakan power mirror ya, jadi dia mungkin local hostnya bentrok dengan Android Studio, jadi harus kita disconnect dulu. Oke, nah ini sudah running. Nah, oke, ini tandanya sudah running ya teman-teman, jadi ini tidak ada masalah, aplikasi kita tidak crash, jadi kita bisa lanjutkan ya. Oke, kita akan lanjutkan. Main activity kita sudah punya, kemudian kita juga di sini sudah membuat layout untuk adapter. Lalu langkah selanjutnya kita akan buat dulu layoutnya ya. Kita akan buat layout untuk tambah data. Dan di sini saya akan buat yang paling sederhana saja, karena nanti kan kita akan fokus ke CRUD-nya ya. Oke. Orientationnya kita seperti biasa kita berikan horizontal. Jangan lupa ini kita ganti ke linear layout seperti ini. Kita bungkus lagi dengan linear layout. Kita berikan layout height match parent, kemudian wide-nya kita juga berikan match parent. Sebentar, ini ada yang salah sepertinya. Kenapa ini? Wait, this attribute not defined. Oh, salah ini. Ternyata di wait ya, bukan width. Sorry. Oke, kita sudah ada linear layout. Kita berikan di sini text view dulu karena kita mau berikan text view untuk nama formnya. Enter, kemudian teksnya from tambah data. Oke, from tambah data. Lalu font size-nya ya, text size-nya kita berikan 25 sp.
25 SP. Kemudian Gravity Center. Oh, bukan. Gravity, bukan yang ini ya, teman-teman. Gravity Center. Lalu supaya nggak nempel ke atas banget, kita tambahkan margin top tambah 20 dp. Kemudian colornya kita berikan warna hitam aja ya. Oke, seperti ini. Mungkin ini bisa data kayak gini ya. Oke, kita lanjut. Kita di sini berikan edit text, kemudian match parent, wrap content, horizontal, sorry, harusnya vertikal. Nah, kayak gini, ini juga vertikal. Oke, vertikal sudah vertikal semua ya. Kita tambahkan di sini padding 20 dp. Bisa tidak ditambahkan padding? Oke, bukan padding ternyata. Layout margin aja, kita tambahkan marginnya 20 dp, kemudian text size udah biarkan saja. Kita berikan 10. Nah, oke, sebelum itu kita di sini biar ini tahu ya, ini namanya edit text untuk apa? Kita berikan text view dulu. Match parent, wrap content, kemudian kita berikan teksnya ini untuk kode. Saya rasa fontnya perlu ditambah nggak teman-teman? Kita berikan 12 SP. Oh, kecil ya. 14. Oke, kita berikan 14 SP aja. Nah, setelah itu kita akan berikan margin top dan margin bottom supaya nggak terlalu nempel. Ke atas kita berikan margin bottom 10. Sudah. Oh, sudah ya. Sudah ada ya 10 ya teman-teman. Kalau misalkan kurang kita bisa tambah aja 20 gitu ya. 20 mana? Sudah ada perubahan? Sudah. Nah, di sini ini keterangan untuk yang kode ya. Untuk kode, kemudian kita bisa berikan di sini input tipe. Sebenarnya kita bisa berikan teks aja ya, nggak apa-apa. Datetime kan kita nggak perlu datetime karena semuanya tipenya varchar gitu kan. Jadi kita berikan teks aja. Number juga nggak ada. Oke, kita berikan teks. Kemudian langsung kita kasih ID. ID di sini kode. Kayak gitu, ini kode. Kemudian kita copy paste aja teman-teman ya. Ini untuk kode. Kemudian kita paste di sini. Karena ini sudah vertikal, jadi nggak masalah ya. Nah, kayak gini. Kemudian setelah kode itu mata kuliah. Sorry, ininya kecil aja ya. Mata kuliah. Kita ganti mata kuliah. Ini kan masih nempel ya teman-teman, masih ke atas. Jadi di sini kita perlu berikan margin bottom di sini, atau teman-teman bisa kasih margin bottom di edit text. Tapi di sini saya akan berikan margin top ya, sorry. Margin top 10 dp supaya dia tidak terlalu ke atas, atau 15 ya. Oke, mungkin 15 sudah cukup ya teman-teman. Nah, 15 kita lanjut bisa copy paste setelah mata kuliah.
Oke, selanjutnya ada dosen dan hari. Langsung aja di sini kita ganti jadi dosen. ID-nya harus beda ya teman-teman, jadi harus dibedakan supaya tidak error. Mungkin jangan dosen, nama ya, nama dosen, kemudian kita copy lagi, kemudian kita paste, kita ganti jadi hari. Oke, hari. Sudah tidak ada yang error, maka kita bisa lanjutkan, kita buat button, kita berikan match parent, kemudian 50 dp height-nya, lalu teksnya simpan. Oke, simpan. Jangan lupa berikan ID, button aksi, atau button simpan. Teman-teman bisa custom ya. Kita berikan margin top supaya tidak terlalu nempel. Kita berikan 20 dp. Oke, kayak gini ya. Untuk backgroundnya sendiri teman-teman bisa menggunakan kayak gini ya. Di sini sebenarnya sudah disediakan. Tinggal teman-teman klik di sini. Ini kan ada yang warna hitam ini karena saya tadi belinya 000 ya, jadi hitam. Kita cari warna yang teman-teman inginkan. Misalkan di sini saya mau berikan warna biru ya, kayak gini. Kayak gitu. Kok hijau jadinya? Udah. Oh iya biru, sorry. Nah, oke, biru. Text colornya teman-teman bisa berikan warna putih kayak gini. Ada 6 ya. Oke. Sudah? Oke. Sudah. Oke. Kalau kita running dia bisa harusnya. Oke, sembari kita nunggu running, setelah ini kita langsung akan buat aksi dari from input atau tambah data ini teman-teman. Jadi kita langsung ke tambah data activity. Jadi teman-teman bisa langsung ke Java, kemudian ke my class ya, kalau namanya sama. Double klik di tambah data, lalu masuk ke tambah data.java. Nah, sebelum itu kita teman-teman harus inisialisasi dulu nih. Nah, karena di sini hanya akan menggunakan satu, sebenarnya mau private mau public juga bisa ya. Tapi kita akan gunakan public dulu. Oke, kita harus inisialisasi nama objek-objek yang tadi sudah kita tambahkan di sini. Nah, di sini ada apa aja nih? Nah, yang kita pakai itu di sini ada edit text dan button. Maka kita harus inisialisasi ini, teman-teman. Kok editable sih? Edit text, public edit text. Nah, namanya apa aja? Misalkan tadi kan ada kode, kemudian matkul aja ya. Kemudian dosen dan hari. Kayak gini. Lalu ada button. Kita tambahkan button di sini, simpan. Nah, ini harus diimpor dulu. Teman-teman bisa gunakan alt enter, kemudian pilih import class. Oke, dia akan kayak gini ya teman-teman. Ini bisa kita hapus aja. Oke, setelah itu kita masih harus gunakan fan view by ID. Jadi kita ambil ID-nya, ID dari objek. Oke, ini sudah selesai belum runningnya? Oke, sudah ya. Cuma kita belum tambahkan aksi ke sini.
Oke, kita ke main activity dulu. Di sini main activity kan punya button ya. Di sini buttonnya tambah. Kita ambil, kemudian private button tambah. Kayak gini, jangan lupa import alt enter kayak gini, tambah sama dengan button find view by id r.id, kemudian tambah. Nah, tambah ini adalah id dari tombol yang ada di activity main activity.xml. Nah, ini ya teman-teman. Jadi kita panggil inisialisasi gitu maksudnya. Nah, kemudian untuk memanggil from tambah data, kita bisa tambah dot set on click listener yang ini teman-teman. Klik, kemudian new on click listener, enter. Kita tunggu sampai muncul. Oke, kayak gini. Lalu kita bisa berikan intent kayak gini, atau ya bisa intent kayak gini. Kita jangan lupa import kelas dulu ya. Intent, kemudian kita berikan variabelnya terserah aja sih sebenarnya. Misalkan from, kemudian from ya kayak gini. Oke, selanjutnya kemudian new intent, kita pakai get application context ini, kemudian tambah data, ini nama kelas .java ya, tambah data yang ini, tambah data kemudian dot class. Nah, kayak gini, enter, kemudian langsung aja kita bisa start activity, kita panggil nama intentnya from kayak gini. Oke, apa ada yang salah? Oh iya, main activity. Oh sorry, bukan start activity yang ini teman-teman. Oke, kita bisa langsung running. Sembari kita running, kita akan ke tambah data dulu. Seperti tadi ya teman-teman ya. Jadi di sini harus kita definisikan dulu satu-satu. Ini dosen, dosen dan hari. Kok jadinya kayak gini? Oke, kita rapihkan dulu. Sudah running sepertinya. Dan ini karena edit text ya, seperti tadi ya, kita berikan edit text, kemudian find view by id r.id nama dari id-nya. Oke, kita akan copy paste. Nah, di sini kita panggil id-nya satu-satu nih. Kita atur kode, kemudian mata kuliah yang ini. Kode, mata kuliah, kemudian dosen, dan hari. Oke, kita sudah selesai panggil. Satu lagi, ada button di sini. Button, kemudian find view r.id btn aksi. Oke, seperti ini. Kita lihat dulu ya teman-teman. Kita panggil. Oke, sudah muncul. Oke, sudah muncul ya. Oke, seperti ini berarti sudah
berjalan. Oke, kita akan lanjutkan. Oke, selanjutnya Android networking. Ini untuk inisialisasi kemudian this. Kayak gini. Oke. Di luar dari kurung yang ini, teman-teman, kita buat satu public class. Kita beri nama kelasnya simpan aja ya, simpan kayak gini. Kemudian kayak gini. Public void, sorry teman-teman, bukan public class. Oke, ini nanti di sini kita akan isi dengan sintak Android networking untuk menyimpan data ke server, teman-teman. Nah, di sini adalah kita kayak GitHub dulu ya, GitHub Fast Android Networking. Kemudian di sini ada kita akan menggunakan post request. Jadi kita akan menggunakan yang ini, teman-teman. Kita bisa copy paste dulu nih, copy, salin ya. Kemudian kita pindah ke Android Studio, kita bisa simpan di bagian public void simpan ini. Kayak gini, teman-teman. Oke. Nah, kita masih ada merah-merahnya nih ya, teman ya. Kita bisa seperti tadi, alt kemudian enter. Kemudian kita di sini juga alt enter. Kok nggak mau ya? Alt enter. Yo, import class. Belum tadi, teman-teman. Import class. Kita import semua dulu. Import dulu. Oke, sudah semua. Nah, di sini di post networking post di sini kita akan inputkan dari server kita ya. Jadi nanti karena kita menggunakan, kita harus panggil dulu CMD karena kita akan menggunakan IP ya, teman-teman. Sorry, ini laptop saya agak runningnya agak lama karena membuka Android Studio kemudian browser, jadi agak lemot. Kok 2 kali? Oke. IP config. Oke, di sini IP saya adalah 192.168.2. Oke, jadi kita akan masukkan jangan HTTP ya. HTTP kayak gini. Kemudian slash, ini lokalnya ya, teman-teman. Kita harus panggil IP-nya karena nanti laptop di sini kan menggunakan laptop ya, nanti laptop ini akan menjadi servernya. Oke, kemudian slash nama folder dari htdocs-nya, teman-teman. Tempat kita menyimpan API, sorry, tempat kita menyimpan API-nya. Karena saya simpan di htdocs bit, jadi kita akan langsung tuliskan bit seperti ini dan slash karena ini untuk input, maka kita akan gunakan yang insert.php. Nah, langsung di sini kita insert.php seperti ini. Kemudian di sini ada add body parameter. Ini gunanya untuk apa? Ini berguna untuk mengirimkan parameter yang akan kita gunakan. Seperti di sini kan kita ada kode, kemudian mata kuliah, dosen dan hari. Kita bisa kan gunakan parameter yang sama, kode, tapi kita lihat dulu nih, teman-teman. Kita di sini sudah menggunakan parameter yang apa? Nah, di sini post kode, kemudian mata kuliah, dosen dan hari. Oke, namanya sama ya. Jadi kita harus ikuti dengan yang ini. Gini, ini bisa kita hapus dulu ya. Kita hapus dulu. Nah, karena di sini ada 4, kita harus tambahkan lagi ya. Add body parameter. Nah, kayak gini. Bisa copy paste aja, teman-teman ya.
biar cepat. Kemudian dosen dan hari. Dosen, hari. Jangan lupa ada komanya teman-teman ya. Nah, di sini masih merah ya. Karena kita belum masukkan variabelnya. Oke, selanjutnya kita harus memasukkan yang ini teman-teman. Yang sudah kita inisialisasikan. Karena ini kan edit text ya. Nilai dari edit textnya kita copy kode ke sini. Ini belum bisa nih. Kita harus menggunakan kayak gini teman-teman. Dot. Kemudian get text. Kemudian toString. Kayak gitu. Jadi semuanya harus kita ambil nilainya itu teks ya. Kemudian di sini matkul get text dot toString, kemudian ada dosen sama seperti ini dan hari juga kita buat sama seperti ini. Oke, sudah seperti ini. Sintak yang lainnya biarkan default seperti ini karena memang harus seperti ini ya teman-teman. Oke, yang perlu kita tambahkan adalah ini sesuai dengan parameter yang kita punya atau variabel yang kita punya. Oke, setelah seperti ini di sini teman-teman. Nah, on respond ini di sini ya, di bagian on respond di sini kita bisa berikan jika berhasil atau gagal kita bisa masukkan responnya di sini. Karena di sini kan kita sudah buat nih. Ada respon berhasil dan respon gagal. Nah, kemudian di echo menggunakan JSON encode array status. Kita ambil statusnya berhasil atau gagal. Jika berhasil kita melakukan apa, kemudian jika gagal kita harus melakukan apa. Nanti kita akan setting di sini. Oke. Sekarang kita akan berikan respon di sini untuk menangkap responnya. Try, kemudian ada catch di sini. JSON mana JSON exception. Enter. Catch. Oh, kenapa ini nggak bisa? Oke, biarkan karena belum ada ininya. Oke, selanjutnya di sini kita akan respon ini ya. Sorry, kita berikan if ya. If JSON objeknya namanya respon, nggak apa-apa ya. Kita berikan respon aja kali ya. Oke, JSON kemudian get string. Stringnya kita punya nama status ini ya. Status kita masukkan di sini. Kemudian kita equals kayak gini. Kita berikan nilainya yang berhasil. Jadi nilai ini harus sama ya teman-teman. Status, berhasil, dan gagal ini harus sama. Jadi nggak boleh ada spasi kayak gini atau ada kata huruf lain. Kayak gini berhasil. Kemudian enter. Kita hapus dulu ya. Nah, jika berhasil dia akan melakukan apa? Nah, kita berikan else dulu aja deh ya. Kita bisa berikan else. Jika tidak berhasil dia akan kemana? Nah, di sini karena jika berhasil kita hanya akan melakukan apa istilahnya pemberitahuan. Apa itu namanya? Toast ya, toast make text, kemudian make text. Oke. Terus make text, kemudian kita ambil konteks, kemudian kita berikan ininya
data berhasil disimpan. Oke, kayak gini, titik-titik 3 kali. Kita enter aja ya, biar nggak kepanjangan. Toas, kemudian length long dot mana dot show, kayak gitu. Oke, jadi nanti ini akan memberikan toast itu kayak apa ya? Biasanya teman-teman bisa lihat, sudah pernah lihat mungkin ya, toast yang muncul itu kayak notifikasi, tapi bukan notifikasi, dari bawah gitu munculnya teman-teman. Kemudian kita jika gagal, kita bisa munculkan toast juga. Hanya pesannya diganti. Data gagal disimpan. Nyambung gak sih tulisannya? Nah, kayak gini aja ya. Nah, jadi jika statusnya equal atau sama dengan berhasil, maka dia akan memunculkan toast data berhasil disimpan. Jika gagal, dia akan munculkan, nah seperti ini lah pokoknya ya. Oke, kita copy dulu lagi nih teman-teman. Kita berikan di catch-nya supaya nanti tahu nih errornya di mana gitu. Nah, kita misalkan kita catch kesalahan kode 1 misal. Jadi kalau kesalahan kode 1, dia kesalahannya berarti ada di try ketika ingin mengambil respon. Kemudian di sini kita bisa kesalahan nomor 2. Kenapa kita berikan seperti ini? Karena kalau nanti kita tidak berikan toast semacam ini, kita tidak tahu gitu kesalahannya di mana. Nah, kalau misalkan kita sudah tahu kesalahan kode 1, 2, kita langsung bisa cari di lognya gitu. Apa yang salah? Nah, oke, seperti ini teman-teman ya. Oke, seperti ini. Langkah selanjutnya, setelah itu tentu kita buat aksi simpan. Simpan ini yang tombol ya. Kemudian set on click listener, new on click listener, enter, tunggu sampai keluar dulu semua teman-teman. Oke, sudah keluar. Sudah ya. Nah, di sini langsung bisa kita kasih simpan. Kita panggil seperti ini, teman-teman. Oke. Jadi begitu diklik langsung bisa eksekusi. Nah, sekarang harusnya apa yang kurang, teman-teman? Kita cek dulu ya. Apa yang kurang nih? Apakah sudah atau masih kurang? Oke, kita akan coba running aja dulu ya. IP-nya harus benar nih, teman-teman. Karena ini untuk post. Apa sudah belum ini? Cradle build. Oke, kita tunggu ya. Jangan lupa servernya harus sudah nyala nih teman-teman ya. Sudah oke gitu. Instant run, oke, kita pakai instant run. Instant run. Kita ke tambah data. Nah, kita lihat nih teman-teman ya. Jadi kode terakhir kita punya 8. Kita akan coba nih. Sebenarnya harusnya seperti ini sudah oke gitu. Harusnya kita akan coba ya langsung. Kodenya kok V. Oh, saya lupa. Dia nggak bisa ya. Langsung aja teman-teman ya. MK09. MK. Loh, nggak bisa teman-teman. Apa harus menggunakan keyboard ya? HP ya. Wah, iya ini teman-teman. Saya harus pakai yang mana ini? Apa power mirror keyboard? Keyboardnya mana? Apa ini? Waduh, dia nggak bisa. Oke, harus dari sini kayaknya teman-teman.
nggak bisa juga. Ini aja deh. Nah, gini. Ini dia bisa ya. MK 000 berapa kali 9 ya. Oke, nama mata kuliahnya statistika. Jangan sampai salah kayak kemarin nyebutnya. Oke, nama dosennya. Kemudian harinya kita berikan coba hari Sabtu. Kayak gini ya teman-teman ya. Kita coba eksekusi ini. Handphone saya sudah sambung dengan wireless satu jaringan ya. Syaratnya harus satu jaringan ya teman-teman. Harus satu jaringan. Oke, udah nyambung satu jaringan. Langsung aja kita klik data berhasil disimpan. Oke, ada tosnya ya. Nah, ini tosnya seperti ini yang saya maksudnya teman-teman. Nah, oke. Kita akan lihat apakah datanya berhasil masuk atau tidak. Kita refresh ya. Harusnya sih sudah ada. Oke, teman-teman, sudah ada. Nah, ini dia statistika. Nah, jadi oke. Di sini insert kita harus samakan dengan yang ini ya, teman-teman. Jangan lupa ya. Menggunakan metode post, kemudian harus sama parameter atau variabel ini harus sama dengan yang ini. Kode get text karena dia formatnya edit text, kan edit text itu yang hanya kita ambil berbentuk teks. Jadi kita harus get text dijadikan string. Ambil teksnya kemudian dijadikan string. Oke. Setelah seperti ini sudah berjalan artinya ya. Kita save, kita bisa close yang ini. Kita bisa close. Oke, ini juga nggak ada masalah. Kalau kita kembali bisa ya, kembali pencet ini, kembali kemana? Oke, ke tambah data. Nah, di sini nanti kita akan tampilkan data yang sudah ada teman-teman ya. Oke, kita tambah data sudah nggak ada. Oke, yang pertama akan kita buat di sini, kita buat klik kanan, kemudian new. Kita bisa berikan package adapter. Kemudian di mana? Oh, salah. Ini ya. Java class. Kita buat adapter dulu. Adapter, sebetulnya ada adapter dan ada model ya, teman-teman. Nah, ini adapter. Kemudian kita buat lagi model. Kemudian klik kanan. Ini data. Namanya bisa disesuaikan ya, teman-teman. Asal nanti kesananya konsisten gitu. Data matkul. Model panjang banget. Oke, nggak apa-apa deh. Data matkul model kayak gini, teman-teman ya. Oke, kita akan buat model dulu. Model ini isinya, nantinya dia akan bertugas menangkap atau men-set data ya. Untuk cara cepatnya teman-teman seperti ini. Klik kode, kemudian generate. Kita bisa, nah di sini teman-teman bisa ada konstruktor kan. Kemudian ada konstruktor belum masuk karena nanti kita akan, bukan override, implement bukan ya. Nah, kita akan gunakan generate biar cepat. Di sini yang perlu kita masukkan yaitu datanya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Oke, ada 4. Mana tadi? Oh, ini ya. Oke, kita buat public string kode. Karena semua formatnya adalah string, jadi kita bisa copy paste aja teman-teman. Ada 4. Matkul dosen, sorry, dan
hari. Kayak gini. Oke, sudah seperti ini. Lalu kita bisa implement method. Salah ya. Generate. Nah, oke, generate. Kita pakai generate ya biar cepat. Tapi nanti pada intinya teman-teman harus bisa buat manualnya juga. Simple sebenarnya. Oke, kita akan lihat. Kita akan generate semuanya nih. Kita akan getter juga dan setter juga. Kita pertama generate getter dulu ya. Oke, nah di sini ada 4 yang sudah kita buat. Kita select semua menggunakan atau bisa gini. Menggunakan control ya. Select, klik, kemudian klik OK. Nah, akan seperti ini teman-teman. Jadi cara membuatnya public string get kode, return kode, seperti itu ya. Simpel sebenarnya. Oke, langsung aja. Sebenarnya setter ini nggak terlalu berguna. Yang akan berguna adalah get, tapi nggak apa-apa kita buat semua. Nah, untuk setter kayak gini, public void set kode, string kode, kemudian this kode yang ini. This-nya yang atas. Kalau nggak salah seperti itu teman-teman ya. Oke, kayak gini kita sudah buat. Kok di adapter? Sorry. Ini bukan di adapter, di model ya harusnya. Kok di sini teman-teman? Sorry nih. Aduh, bukan di sini. Sorry, ini adapter. Di model. Sorry. Model ya. Bener ya model ya. Jangan sampai salah nih. Bahaya salah nih teman-teman. Oke, setelah ini kita gunakan lagi generate. Kemudian pilih konstruktor. Kita ambil semua. Select. Kemudian oke. Nah, di sini konstruktor public data model. Jadi ini samakan dengan nama yang ini. Kemudian kita tuliskan string kode, string matkul, string dosen, string hari. This kode sama dengan kode. Sorry, mana ini? Dosen, matkul, dosen, dan hari. Kayak gini. Nah, ini sudah selesai. Langkah selanjutnya kita akan buat adapter. Ini bisa kita close ya, teman-teman. Oke, seperti ini. Kita bisa close. Kita akan buat adapternya dulu. Oke, di sini kita berikan extend ke resistor. Kita akan gunakan resistor view ya, teman-teman. Resistor view, kemudian adapter kayak gini. Adapter kita berikan nama adapternya. Ini nama adapternya adapter ya. Adapter ya, benar ya. Oke. Adapter dot nggak muncul holder. Kayak gitu muncul. Oke, seperti ini ya teman-teman. Kelas adapter, kemudian extend. Setelah di extend resistor view, kita akan menggunakan resistor view. Kita pastikan menggunakan resistor view di sini. Oke, resistor view, adapter, kemudian adapter, nama adapter dari sini, adapter, kemudian holder. Oke, di sini kita langsung klik, alt enter. Kita implement method dulu, kita implement, klik OK. Oke, di sini ada implement method sudah generate, kemudian klik lagi create class holder. Oke, ini masih merah ya. Kemudian alt enter lagi, make holder, extend kayak gini. Pokoknya kita ikutin aja teman-teman ya. Create lagi. Nah, kayak gitu. Jadi sini sudah tidak ada merah-merahnya, jadi sudah aman mungkin ya. Jadi jangan sampai ada merah-merahnya teman-teman ya. Kalau masih merah berarti ada yang masih error, harus diperbaiki. Oke, setelah ini kita enter di sini, kita akan buat privat. Kita menggunakan ArrayList aja, ArrayList. Nah, di sini di dalam ArrayList kita masukkan model yang tadi ya.
kita berikan model, kita punya nama model apa tadi? Data matkul model kayak gini. Jangan lupa alt, kalau masih merah alt enter ya teman-teman. Kemudian di sini kita berikan namanya data model aja ya. Jangan lupa kasih, nah kayak gitu. Kemudian private activity, ini dia. Kita activity seperti ini. Lalu kita buat semacam tadi konstruktor ya. Public adapter, kemudian kayak gini. Activity, koma array list, masukkan nama data model, kemudian di sini samakan data model, enter, kemudian this titik data model sama dengan data model, enter, kemudian this activity sama dengan activity, kayak gitu. Kita save dulu. Oke, selanjutnya kita buat ke yang uncreate view holder. Kita buat di sini, view kita akan gunakan view aja ya. Kemudian layout in Flutter, kemudian form parent dot get context kayak gini. Kita di sini apa di bawah aja ya. Dot in flight, kemudian dalam kurung r, kok nggak muncul, layout. Nah di sini kita masukkan nama adapter dari XML, adapter yang XML, sorry. Nah di sini kan kita punya adapter data.xml, jadi kita pilih yang ini nih. Oke, klik, kita pilih, kemudian parent, kemudian false, kayak gini, terus kayak gini teman-teman. Lanjut, enter, kita kasih holder, namanya holder, sama dengan new holder v, kayak gitu. Kemudian di returnnya kita berikan nilainya holder, kayak gini. Oke, seperti ini. Untuk yang di sini nanti kita akan utamanya di sini ya, yang utamanya kita akan ke sini dulu, return get item count. Di sini kita bisa berikan return data model yang ini teman-teman ya, yang ini. Kemudian dot size, kayak gitu. Lalu di holder bagian sini, holder extend residual view holder ini di bawah super, dan di sini ya. Nah di sini kita harus sama inisialisasi seperti tadi ya teman-teman, yang di from tambah data. Di sini kan kita punya, yang ini teman-teman, yang adapter data.xml. Nah kita punya apa aja nih ya, karena kita akan gunakan pertama nama MK. Ini kan formatnya text view ya, artinya kita harus definisikan juga di mana tadi, di adapter. Kita buat di sini
text view, nama MK. Jadi kalau misalkan seperti ini teman, ini namanya public ya sebenarnya, public kayak gitu, atau bisa dituliskan seperti ini juga. Nah kayak gitu. Kemudian kita selain punya text view tadi, kita juga punya text view kode, kemudian dosen ya, ini text view semua ya berarti ya, nama dosen, kemudian hari MK. Kita pindah ke sini, kita berikan koma kayak gini. Tadi saya akan samakan aja namanya ya, supaya nggak bingung gitu, supaya nggak keder. Keder itu bahasa apa ya teman? Dosen, dan tadi namanya hari. Oke. Kita kok, aduh sorry. Oke, hari. Nah, sudah. Karena di sini kita tidak akan dulu menggunakan image, karena image ini hanya sebagai image dummy ya teman-teman. Hanya kita akan mengisi string atau text view yang ada di sini. Jadi akan terlihat seperti ini. Jadi kita tidak akan menggunakan image dulu ya teman-teman. Nah, kemudian di sini holder item view-nya kayaknya kepanjangan banget ya. Kita jangan ke sini deh, biar gampang. Kayak gini aja. V, kemudian V. Kayak gitu. Biar nggak panjang. Oke, setelah itu di bawah super ini teman-teman, kita juga harus masih inisialisasi seperti yang awal. Text view, kemudian V dulu, baru find view ID r.id, nama MK. Oh, harusnya kode dulu ya. Nggak apa-apa. Kalau urutan inisialisasi seperti ini sebenarnya tidak masalah teman-teman. Kita copy paste aja biar cepat. Kayak gini. Jangan lupa di sini kode. Oke, nama dosen ya. Nama dosen, kemudian hari. Biar sama. Oke, seperti ini teman-teman. Oke. Harusnya sudah oke kayak gini. Oke, kemudian setelah ini selesai kita akan mulai di bagian onBind view holder. Nah, di bagian onBind view holder ini kita namanya data matkul model ya, data matkul model, kemudian kita bisa berikan namanya model aja deh. Model kayak gini sama dengan, sebenarnya ini namanya macam-macam ya teman-teman. Ini kayak semacam variabel gitu. Nah, kemudian di sini kita ambil data model yang ini, yang array list itu kayak gini, data model, kemudian kita get positionnya kan ada di yang ini nih teman-teman, position, integer position kayak gini, integer position kita oke. Klik enter. Kemudian di sini teman-teman bisa langsung, harusnya seperti ini ya. Ada holder sudah ada ya, karena holder sudah didefinisikan tadi. Oke, langsung aja nih. Nah, di sini namanya sama kayak ID ya, nama yang ini, sorry. Sebetulnya nggak apa-apa, nggak masalah sih. Oke, nggak masalah sebetulnya. Oke, yang pertama adalah nama mata kuliah. Jadi kita, nama MK ya, nama MK. Kemudian set text. Jadi kita memberikan nilai kepada nama MK, ID nama MK itu kan text view ya. Jadi kita akan men-set nilai text view-nya
dengan data yang kita ambil dari JSON. Jadi set text, set holder, kemudian nama MK, kita enter lah biar ini tidak nempel ya. Holder dot nama MK dot set text view, kemudian kita di sini berikan nilai yang ini, model dot kepanjangan teman-teman, model dot. Nah di sini kita akan gunakan get karena di sini adalah nama mata kuliah, jadi kita akan get mata kuliah, matkul seperti ini. Kemudian apa lagi? Kode ya, tadi urutannya kode. Kode dosen dan hari. Langsung holder, kode MK, set text, model, kemudian get kode, holder, kemudian dosen ya. Bener namanya dosen. Oh, nama DS. Nama DS, set text, model, get. Ini dari model ya teman-teman ya. Get kode seperti ini itu dari yang sini. Nah, ini kalau sudah terpakai, dia akan berganti warnanya. Oke, ini get dosen. Kita enter lagi holder dot hari, set text, model, get hari. Kayak gini. Oke, tugas kita sudah selesai. Harusnya seperti sini. Seperti ini sudah oke, karena kita punya hanya 4 ya. Di sini kita cuma punya 4 dan kita tidak akan menggunakan image ini gitu. Harusnya seperti ini sudah oke. Kita akan coba langsung pindah ke main activity. Nanti kalau ada salah juga mungkin nanti akan terlihat ya teman-teman. Kita akan pindah ke main activity. Oke, di sini ada private button. Oke, sorry, ini button. Nah, di sini juga kita perlu menambahkan beberapa. Kita tambahkan beberapa lagi teman-teman. Oke. Kita berikan private aja deh. Ke private. Mau nulis private. Oke, private. Final static string. Saya akan gunakan tag dulu. Biar kalau ada error jangan tag deh. Status ya. Kita data jadi mungkin data ya. Data mata kuliah. Oke. Lanjut. Begini. Public list, nama dari model, matkul model, kita alt enter, kemudian kita beri nama data model. Sebenarnya namanya apa aja nih teman-teman yang bisa teman-teman sesuaikan gitu maksudnya. Public kurang C, resisal view, kita akan gunakan namanya default aja, resisal view, kemudian public resisal view adapter, resisal view dot adapter kayak gitu. Kemudian adapter namanya kita biarkan adapter aja. Public resizal view, resizler ya, bukan resizal, layout manager. Oke, seperti ini.
Kemudian seperti biasa kita harus inisialisasi dulu di sini teman-teman. Ada Reischler apa namanya? Bingung kali itu. Reischler view biar pas kita gini. Kemudian Reischler view, kemudian harus define view by id r.id, nama ID dari Reischler view yang ada di sini teman-teman. Nah, di sini kan namanya Reishi. Yang ini ya teman-teman ya. Mana tadi? Oke, ini. Oke, seperti itu. Nggak apa-apa deh kayaknya harus. Oke, kayak gini aja deh. Result view, kemudian selanjutnya result view dot set has fixed size. Kita berikan nilainya true. Nah, di sini data model harusnya di atas sih. Tapi nggak apa-apa, di sini aja bisa kayaknya. Mudah-mudahan nanti nggak error ya. New array list. Kemudian Android networkingnya sudah diinisialisasi belum? Inisialisasi. Initialize, kemudian this. Kalau nggak bisa this berarti harus menggunakan get application context kayak gitu. Kita akan loadnya otomatis atau gimana nih nanti? Jadi nanti ketika buka main activity dia akan otomatis aja ya atau gimana? Harus di otomatis ya. Pas begitu buka activity langsung dia ngeload data. Berarti di sini harus kita berikan load data kayak gini teman-teman. Load data ini untuk ini ya, public void load data. Untuk meload datanya di sini nanti akan disimpan di sini. Jadi begitu buka activity main dia akan langsung meload data. Lah selanjutnya setelah meload data dia bukan dia sih, harus kita setting dulu layout manager, kemudian new. Kita menggunakan linear layout manager ya. Linear layout manager langsung menggunakan this bisa nggak? Kalau nggak bisa harus kita mungkin sorry, harus namanya main activity dot this kayak gini, kemudian linear layout manager vertikal, kemudian false, enter. Registrar view kita panggil set layout manager yang ini kenapa nih? Oke, nanti kita lanjutkan dulu ya. Adapter new adapter sorry ya, namanya adapter ya, bener ya? Oh iya namanya adapter sih. Oke, namanya adapter bener. This, kemudian data model. Nah, ini kenapa nih error ya? Coba nanti kita akan lanjutkan dulu. Registrar view set adapter this activity model. Di adapter sudah activity model belum? Activity data model.
New daftar apakah ini yang salah? Oke teman-teman, kita lanjutkan. Di sini tadi ternyata sudah berubah ya versi yang sebelumnya sama Android X. Jadi di sini harus langsung menggunakan recessal view vertikal. Tadi kan kita menggunakan layout apa tadi kita coba ya? Linear layout manager vertikal. Ternyata di sini harus kayak gini kalau kita lihat. Nah, must be one kayak gini. Coba aja kita ikuti recessal view vertikal. Nah, kemudian di sini kita langsung bisa dot this. Di sini kesalahannya ternyata kita menggunakan list di sini, sedangkan kita di adapter menggunakan array list. Nah, kita akan gunakan array list seperti ini dan sudah clear ya. Oke, selanjutnya kita di sini akan gunakan load. Kita akan meload data. Kita bisa copy paste dari, kita akan gunakan method post juga nggak apa-apa. Sorry salah. Seperti ini. Dan untuk URL-nya kita bisa gunakan yang ini. Nah, kita punya URL-nya read ya. Read seperti ini. Priority. Kita import dulu teman-teman. Import class. Oke, sudah selesai. Add body parameternya kita nggak menggunakan body parameter ya. Kita bisa langsung delete, nggak usah pakai seperti itu. Oke, langsung kita ke bagian sini. Public mana public? Oke, di sini kita pakai log buat menandakan status. Response. Kemudian response to string. Oke, log D ini untuk lognya kok nggak ada ya teman-teman. Oh deh, salah ini. Log ini harus diimport. Oke, ini untuk bukan menjalankan sih, sebenarnya untuk memberi nilai kalau ada error gitu. Nyata errornya di mana? Status ini dari sini. Nah, status yang ini. Message ini kita tuliskan menu. Kemudian respon ini dari sini to string. Oke, selanjutnya kita berikan di sini try catch JSON exception enter, kemudian ada kita berikan if ya. If respon get string. Nah, kita ambil stringnya, string apa nih dari read itu. Di sini ada string mata kuliah. Kita ambil yang pakai ini ya, yang di echo, bagian echo. Kemudian di sini mata kuliah. Ada responnya, harus kita buat respon juga teman-teman. Jadi kayak gini. Kita modifikasi sebentar. Mungkin langsung aja status aja deh. Status. Kemudian mana nih? Kita berikan respon aja ya. Respons kayak gini. Oke. Jadi kita berikan di mana nih? Status responnya while if,
query, kita berikan di sini aja teman-teman. Kita berikan modifikasi sedikit. Kemudian if run query biar dia ada ininya. Kok gini? Sama dengan berhasil di load ya, artinya ini berhasil di load. Kemudian else kita pindahkan ke sini. Kayak gini. Nah, jika kepanjangan teman-teman. Oke, di sini. Jika berhasil, kemudian di sini gagal. Nah, kayak gini. Jadi nanti kita akan ambil status ya. Di sini status, kemudian equals berhasil. Enter. Oke. Kayak gitu teman-teman ya. Kemudian sorry, ini keyboard saya kenapa? Ada yang mengganjal rupanya. Insertnya kepencet ini ya. Insert JSON array. JSON array kita biarkan default aja kayak gini ya. Kemudian respon kita ambil dari sini teman-teman. Yang ini respon. Kemudian get JSON array kayak gini. Nah, di sini name JSON array-nya adalah mata kuliah. Kita berikan mata kuliah seperti ini. Lanjutnya enter. Lalu kita berikan for untuk mengambil data secara berulang ya. Kita berikan i sama dengan 0, i kurang dari JSON array, kemudian oke, kita lanjutkan JSON array, kemudian get salah length. Oke, titik koma, kemudian i plus for kayak gini ya. Kemudian kita JSON object, kita berikan data aja. Kemudian JSON array, kemudian ada get JSON object. Ini berikan i, lalu ini kayak gini. Nah, kita panggil model ya, data matkul model, kemudian item aja namanya, new data model kayak gini. Kita enter, koma. Di sini kita berikan data dari yang sini teman-teman ya. Data dari ini, kemudian di sini get, ambil string, kita ambil stringnya apa nih? Nah, saya akan copy paste dulu, nanti kita akan jelaskan di akhir supaya cepat. Oh jadi gini. Oke, nggak apa-apa deh. 1, 2, 3, 4 ya. Ada 4. Kemudian di sini ada data model, klik add item, kita tambahkan item, titik 2 gini. Nah, di sini kita hapus 1. Nah, di sini kita gunakan string dari sini teman-teman, kode matkul dosen hari yang ini ya, yang dari array push ini. Nah, jadi kode matkul dosen dan hari seperti itu. Nah, selanjutnya setelah seperti ini, ada mana tadi?
if yang ini else-nya mau kita berikan toss saja ya. Kita berikan toss saja deh. Toss make text. Atau kita copy paste aja biar cepat ya. Dari mana tadi? Tambah data ya. Get application context. Nah, ini dihapus kayak gini. Data berarti jika gagal ya, gagal di load gitu aja. Nah, kalau berhasil dia harusnya langsung masukkan ke data terus di load gitu. Oke, selanjutnya kita sudah punya. Nah, tinggal kita berikan catch di sini nih. Sama kayak tadi kita berikan aja error misalnya kode berapa gitu. Berikan error ya, error load 1. Ini biar penanda aja gitu teman-teman. Jadi ini nggak harus sebenarnya. 2 kayak gitu. Oke, sampai di sini harusnya ini kan sudah di add ya. Kemudian ada yang kurang nggak nih? Kita lihat lagi. Oke, selanjutnya kita berikan di mana ya? Di sini ya, Pak. Oke, sebentar. Oke, kita berikan di sini. Try catch di sini. Berikan adapter notify data set change. Kayak gini. Oke, kita akan coba build. Bagaimana hasilnya? Apakah dia load atau tidak? Kita lihat ini masih yang lama ya. Masih yang lama nih. Belum di load. Dia masih running. Oke, kita tunggu sebentar. Harusnya kalau sudah oke bisa terload gitu ya, karena sudah tidak ada yang error gitu. Kalau tidak terload juga berarti ada yang salah nih teman-teman. Kita tunggu apakah berhasil atau tidak. Mudah-mudahan berhasil supaya nggak cari error-error lagi. Nah kan nggak. Oke, sudah tampil ternyata teman-teman ya. Oke, nah ini dia. Ini yang tadi kita masukkan nih. Oke, sudah tampil ya. Nanti kita oke. Wah, senang sekali rasanya. Oke, sekarang kita akan coba tambahkan data baru ya. Ini kan 9 nih. 9 MK. Nah, kita akan coba tambahkan. Sorry. MK 0010 ya. Kemudian nama mata kuliahnya apa ya? Mobile misalkan. Mobile programming aja deh. Nama dosennya Suryadi MSC. Gini gak sih tulisannya, bener gak gitu? MCS ya, MCS. Kayak gini kayaknya. Saya lupa tulisannya gimana. Oke, Senin. Oke, kita akan coba nih, simpan dia akan masuk apa enggak. Nah, data berhasil. Nah, sebenarnya nanti teman-teman bisa pas begitu klik simpan, dia akan load misalkan untuk tanda dia sedang memproses. Nanti bisa teman-teman tambahkan gitu. Kok baiknya lama amat. Oke, di sini kan karena bukan datanya, karena ini tidak bisa di load ya. Kita harus buka ulang kayak gini. Baru scroll, nah dia sudah masuk ya. Oke, sudah masuk. Berhasil nih teman-teman, oke. Sudah berhasil. Nah, nanti bisa juga kita tambahkan swipe refresh layout gitu. Atau di video selanjutnya aja deh ya.
biar nggak terlalu lama, ini sudah 1 jam, oke.